Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari pesantren Suryalaya, daerah Godebag, Tasik ya. Di belakang saya ini lagi berkabut. Udah lama jam udah lama nggak ngerasain jam setengah 7 pagi berkabut ya. Jadi di belakang ini kabut luar biasa, masih tinggi ya. Suasananya lembab banget. Dan kali ini segmennya kita akan bahas curhat ya, ngomongin soal segmen di video atau di channel YouTube ini ngomongin soal curhat, orang-orang yang curhat. Nah, di antara banyak yang curhat itu selalu pasti ujungnya ada pertanyaan, apa kira-kira yang harus aku lakukan? Apa kira-kira keputusan yang paling tepat untukku ya? Jadi seolah-olah minta. Nah, ini menarik ya. Jadi dia yang punya masalah, tapi dia minta orang lain untuk ngambilin keputusan atau nyariin solusinya. Itu tidak pernah berhasil ya. Tapi ini selalu jadi pertanyaan akhir atau pernyataan akhir ketika seseorang curhat ke saya. Jadi seringkali orang itu curhat dalam kondisi dia minta solusi, minta saran atau minta pemecahan masalah, saran atas pemecahan masalah, yang sebetulnya tiap masalah itu ya memang akan menemukan solusinya sendiri gitu. Siapa yang nanti akan menjalani solusinya? Ya orang yang dapat masalah. Nah, ini yang seringkali kemudian masalah itu jadi double karena kita mikirnya salah soal masalah ya. Jadi gini, kalau A yang punya masalah, maka yang harusnya dapat solusi dan pemecahannya dan melakukan pemecahannya adalah A, gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau yang punya masalah A, maka B yang punya solusinya. Nggak mungkin. Nggak kayak gitu sistemnya, mekanismenya, dinamika psikologisnya nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau A yang punya masalah, maka A pula yang harus menyelesaikannya, A pula yang harus menemukan solusinya, dan A pula yang harus ngambil keputusan atas masalahnya. Nggak bisa nyari ke B, nggak bisa nyari ke C ya. Makanya setiap kali ada yang curhat ke saya, konsultasi ke saya, sharing ke saya, terus langsung buru-buru minta solusi, biasanya orang-orang ini udah desperate, satu, atau kedua, desperate-nya ini saking malasnya mikir, saking ketergantungannya sama keputusan-keputusan yang seringkali diambilin sama orang lain. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang kehilangan jati dirinya, orang-orang yang lama nggak terkoneksi sama dirinya. Makanya teman-teman cek lagi, kalau teman-teman punya masalah, terus kemudian teman-teman malah minta pendapat orang untuk dapat solusi dan pemecahannya, ada yang salah dari cara pandang kita terkait masalah itu ya. Dan saya melihat, saya mengalami sendiri, curhat-curhatan orang ini banyak ke saya dengan ujungnya tuh kayak gitu. Kira-kira keputusan yang tepat apa ya? Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan ya? Kira-kira solusi permasalahannya apa ya? Nah, ini mirip banget dengan kabut di belakang ya. Ketika kita memiliki masalah, maka seolah-olah kita kehilangan view, kehilangan pemandangan terhadap alam, terhadap lingkungan sekitar kita, yang membuat kemudian seolah-olah gelap aja semua, berkabut, dan kita butuh dituntun jalannya. Padahal orang lain belum tentu tahu juga jalan di situ. Padahal bisa jadi orang lain sama-sama berkabut, sama-sama gelapnya kalau melihat masalah kita. Nah, ini yang lucu dan seru ya. Nah, buat teman-teman, apa sih yang harus dilakukan ketika dapat masalah, terus dapat kabut sehingga bingung harus memutuskan apa, bingung bagaimana caranya mengambil keputusan, bingung bagaimana cara memecahkan permasalahan. Apa sih yang perlu dilakukan? Nah, tiap kali bertemu orang yang seperti ini, biasanya saya pandu dengan cara sederhana. Nah, ini tips buat teman-teman yang kemudian kalau punya masalah, bingung nyari alternatif pemecahannya, gimana cara ngambil keputusannya. Cara ini kayaknya penting buat teman-teman bisa lakukan ya. Yang pertama adalah kemudian gini nih, teman-teman harus paham, masalah itu selalu wujudnya itu dalam bentuk kesenjangan.
yaitu adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi di kenyataan ya. Selalu ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi di kenyataan. Nah, ketika kita bingung dalam menghadapi masalah, maka kita kemudian cek lagi, buat list apa yang aku inginkan dan seberapa jauh itu dari kenyataan ya. Jadi yang aku pengen apa, kenyataannya apa, itu dulu yang dituliskan ya. Jadi seringkali orang itu mulai kabur dan gamang soal itu, seperti kabut yang ada di belakang ini. Berkabut itu karena kita kemudian bingung. Jadi ketika berkabut, kita kemudian bingung. Ini ada di mana, ini mau kemana. Sesimpel itu. Jadi ketika teman-teman sulit menemukan alternatif masalah, sebetulnya teman-teman lagi kesulitan melihat aku ada di mana, ya. Aku kenyataannya seperti apa, dan aku pengen kemana. Nah, itu dulu yang perlu dilakukan oleh teman-teman, yaitu mendeteksi lagi, mengidentifikasi, aku lagi ada di mana, aku mau kemana, ya. Jadi aku pengennya apa, tapi kenyataannya seperti apa? Aku pengennya apa, kenyataannya seperti apa? Jadi kenyataannya seperti apa, aku pengennya kemana? Nah, kalau udah nemu dua titik destinasi itu, kayaknya kemudian mudah deh untuk nyari alternatif jalan, ya. Kan gini, kalau udah nemu dua titik destinasi, maka selanjutnya tinggal pilih aja jalannya kemana. Mau pakai jalan cepat, silahkan tentukan pilihannya. Atau mau pakai jalan yang berliku, silahkan tentukan pilihannya. Tapi kita tidak akan pernah menemukan alternatif pemecahan sebelum kita menentukan titik berangkat dan titik tujuan, gitu ya. Titik berangkatnya apa? Kenyataan saat ini yang kita rasa bermasalah, dan pengennya emang gimana? Kok jadi masalah? Kan gitu ya. Aku pengen kaya. Kenyataannya aku nggak kaya. Nah, jalannya apa menuju kaya? Nah, kalau udah pakai titik awal dan titik destinasi, lebih enak kemudian. Aku pengennya dicintai, tapi kenyataannya aku merasa tidak dicintai. Nah, titik tolaknya apa yang harus aku lakukan? Nah, orang tuh kemudian bingung karena dia tidak tahu titik tolak dia sekarang ada di mana, akan menuju kemana. Ya, nah ini mudah-mudahan jadi insight terkait segmen atau program curhat ini, di mana kebanyakan orang kalau curhat kemudian nanya itu. Nah, biasanya cara yang saya lakukan kemudian adalah ngajak mereka untuk punya titik tolak menuju titik tujuan, ya, supaya teman-teman bisa tadi, nggak kayak pertanyaan di awal, bisa memutuskan, bisa mengambil keputusan, dan tahu persis pengambilan keputusan yang tepat. Karena siapa yang mengalami masalah? Ya orang itu, teman-teman sendiri. Kalau teman-teman suka konten ini, insya Allah saya akan rutin sharing tentang segmen curhat ya. Tonton video pertama dan kedua sebelumnya, ada di bawah atau di atas, link di atas. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Like jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe ya, buat yang belum, share ke orang-orang yang kayaknya membutuhkan dan lagi dalam masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.